Contohnya adalah garam NH4Cl yang mana bentuknya itu kristal. Nah, garam NH4Cl ini terbentuk dari basa lemah NH3 dan asam kuat HCl. Nah, jika dilarutkan dalam air, maka NH4Cl ini akan terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, berikut merupakan makroskopisnya. Ini merupakan garam NH4Cl. Nah, NH4Cl ini apabila ia dilarutkan ke dalam air, maka ia akan terion menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Nah, ini merupakan ion NH4+ dan ini merupakan ion Cl-. Sedangkan ini merupakan keadaan awal ion H3O+ dan ion OH-, yaitu jumlahnya sama. Nah, selanjutnya kita lihat reaksi kesetimbangan ion NH4+ dan ion Cl-. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada Cl- itu dia tidak mengalami hidrolisis. Sedangkan pada ion NH4+ apabila dilarutkan dalam air, ia akan terhidrolisis menjadi reaksi kesetimbangannya NH3 ditambah H3O+. Nah, H3O+ inilah yang bertindak sebagai pembawa sifat asam. Jadi yang pada awalnya jumlah ion H3O+ dan jumlah ion OH- itu sama, karena H3O+ itu dihasilkan dari reaksi antara kation dan air, maka jumlah H3O+ itu lebih besar daripada jumlah ion OH-, makanya ia bersifat asam. Selanjutnya yaitu garam CH3COONa, di mana garam CH3COONa terbentuk dari NaOH basa kuat dan CH3COOH asam lemah. Nah, jika dilarutkan dalam air, maka CH3COONa ini akan terionisasi menjadi Na+ ditambah CH3COO-. Berikut adalah bentuk makroskopisnya. Nah, berikut tampilan dari mikroskopisnya. Molekul CH3COONa apabila dimasukkan ke dalam bejana yang berisi molekul H2O, maka ia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion CH3COO-. Nah, ini merupakan keadaan awal jumlah dari ion H3O+ dan jumlah ion OH-. Selanjutnya kita lihat reaksi hidrolisis tiap ionnya. Nah, untuk ion Na+, apabila ia bereaksi dengan air, maka ia tidak mengalami hidrolisis, dikarenakan ion Na+ berasal dari basa kuat. Selanjutnya, pada ion CH3COO- apabila direaksikan dengan air, maka ia akan setimbang menghasilkan CH3COOH dan OH-. Nah, OH- inilah yang membawa sifat basa. Nah, karena salah satu reaksinya mengalami hidrolisis, maka disebut reaksi hidrolisis sebagian atau parsial. Karena reaksi CH3COO- dengan H2O menghasilkan CH3COOH dan OH-, maka jumlah ion OH- akan bertambah. Sehingga jumlah ion OH- akan jauh lebih banyak daripada jumlah ion H3O+, maka ia bersifat basa. Ini merupakan garam NH4CH3COO yang mana berasal dari basa lemah NH3 dan asam lemah CH3COH. Jika diketahui Ka dan Kb-nya itu nilainya sama, maka jika dilarutkan dalam air, ia akan terionisasi menjadi ion NH4+ dan ion CH3COO-. Nah, berikut merupakan bentuk makroskopisnya. Nah, ini merupakan molekul NH4CH3COO. Apabila molekul NH4CH3COO dimasukkan ke dalam bejana air yang berisi molekul H2O, maka ia akan terionisasi
menjadi ion NH4+ dan ion CH3COO-. Nah, ini merupakan keadaan awal jumlah ion H3O+ dan jumlah ion OH-. Nah, bagaimana reaksi antara ion NH4+ dan ion CH3COO- dengan air? Nah, karena ia berasal dari kation dan anion asam lemah dan basa lemah, maka ia akan terhidrolisis. Nah, untuk reaksinya yaitu NH4+ ditambah H2O akan setimbang menghasilkan NH3 dan H3O+. Nah, selanjutnya ion CH3COO- akan bereaksi dengan air setimbang menghasilkan CH3COOH dengan OH-. Nah, karena kedua reaksi kation dan anion ini terhidrolisis, maka ia termasuk ke dalam hidrolisis total. Nah, untuk sifat dari garam tersebut itu bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Nah, karena KaCH3COOH itu sama dengan KbNH3, maka larutan NH4CH3COO bersifat netral.